Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ratri Widaningrum, Halimatus Sa'diyah, dan Jami'atun Mutahharoh. Pada kali ini, kami akan menjelaskan sedikit materi tentang trigonometri. Langsung saja, mari kita simak penjelasan. Di sini, saya Halimatus Sa'diyah, NIM 051, akan menjelaskan materi trigonometri bagian yang pertama. Trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan sudut dan sisi dalam segitiga. Dalam trigonometri itu sendiri ada sinus yang akan ditulis dengan sin alfa. Nah, di sini alfa merupakan suatu simbol sudut dalam segitiga. Nanti kita bisa juga menggunakan alfa, beta, ataupun yang lain yang menunjukkan simbol dalam segitiga. Lalu ada kosinus yang akan ditulis dengan cos alfa. Lalu ada tangen yang akan ditulis dengan tan alfa. Lalu ada kosekan yang akan ditulis dengan JSJ alfa atau biasa ditulis dengan kosek alfa. Lalu ada sekan yang akan ditulis dengan sek alfa, dan ada kotangan yang akan ditulis dengan alfa. Di sini disediakan sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di B dan sebuah sudut alfa di A. Supaya lebih mudah, kita akan menamai sudut BC dengan sisi depan, sudut AB dengan sisi samping, dan sudut AC dengan sisi miring. Karena dalam trigonometri ini kita mencari nilai sudut ataupun panjang sisi, maka kita harus mengetahui rumus-rumus trigonometri. Apa saja? Yang pertama adalah sin alfa sama dengan BC per AC, atau lebih gampangnya kita sebut sin demi. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Lalu yang kedua adalah cos alfa dengan rumus AB per AC, atau lebih gampangnya kita sebut dengan cosami. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Lalu yang ketiga adalah tan alfa. Rumusnya bagaimana? Yaitu dengan membagi sisi BC dengan AB, atau bisa disebut dengan tan desa. Sisi depan dibagi dengan sisi samping. Lalu bagaimana dengan rumus kosekan, sekan, dan kotangen? Ketiga rumus tersebut merupakan kebalikan rumus dari sin kosan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada soal tersebut kita diminta untuk mencari nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Pada segitiga tersebut hanya diketahui panjang sisi samping dan sisi miring. Lalu bagaimana dengan sisi depan? Kita akan mencari panjang sisi depan menggunakan rumus Pythagoras. Di sini diketahui panjang sisi miring adalah 10 dan panjang sisi samping adalah 8. Maka kita akan menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat min C kuadrat. Langsung saja kita masukkan nilainya. A kuadrat sama dengan akar 10 dikuadratkan adalah 100. Lalu min kuadrat dari 8 adalah 64. Nah, 100 dikurangi 64 sama dengan akar 36. Akar dari 36 adalah 6. Karena panjang sisi dari segitiga sudah kita ketahui semua, maka kita tinggal mencari nilai sin, cos, dan tan. Yang pertama adalah sin alfa. Tadi rumus sin alfa adalah sin demi sisi depan dibagi sisi miring, yaitu adalah sisi depan 6 dan sisi miring 10. Jadi jawaban dari sin alfa adalah 6/10.
Lalu cos alfa. Tadi rumus dari cos alfa adalah cosami. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Dari cosami kita mendapat nilai 8/10. Lalu yang terakhir adalah tan alfa. Tadi rumus dengan tan alfa adalah tan desa. Dengan sisi depan adalah 6 dan sisi samping adalah 8. Nah, kita sudah sampai pada materi sudut istimewa. Jadi di sini disediakan bagan yang memuat sudut-sudut istimewa dari sin cos tan. Sudut tersebut adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Di sini terdapat soal tentukan panjang sisi X pada segitiga tersebut. Nah, pada segitiga di sini kita mengetahui panjang sisi depan yaitu 2 dan nilai sudut alfa yaitu 30 derajat. Lalu kita menggunakan rumus yang mana dari sin cos tan? Karena di sini yang kita ketahui adalah sisi depan, maka kita bisa menggunakan rumus sin demi. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nilai sin 30 derajat sama dengan sisi depan yaitu 2 per sisi miring yang ditanyakan yaitu X. Langsung saja sin 30 adalah setengah sama dengan 2 per X. Nah, dari di sini X kita pindah ruas menjadi X sama dengan 2 dikali 2. Hasil dari X adalah 4. Jadi nilai X dari sisi miring segitiga tersebut adalah 4. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kuadran. Nah, apa sih gunanya kita mempelajari kuadran? Fungsi dari kita mempelajari kuadran adalah untuk menghitung nilai sin cos tan dari sudut-sudut yang bukan merupakan sudut istimewa. Misalnya sudut 120, sudut 240, dan lain sebagainya. Nah, kuadran sendiri adalah penggolongan atau pengklasifikasian sudut. Selanjutnya, kuadran itu dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sebenarnya, pembagian kuadran itu menggunakan basis lingkaran, di mana satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat, kemudian dibagi menjadi 4. Maka kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, perlu diingat pada kuadran 1 semuanya bernilai positif. Baik itu sin, cos maupun tan itu semuanya positif. Kemudian di kuadran 2 itu nilai sin positif. Berarti lainnya itu nilainya negatif. Kemudian pada kuadran 3 nilai tan positif, maka selain tan itu nilainya juga negatif. Untuk kuadran 4 nilai cos itu positif, berarti lainnya itu negatif. Tadi kan di atas sudah dipelajari mengenai nilai dari sin cos tan sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran 1. Nah, kemudian untuk mencari nilai sin cos tan pada kuadran 2, kita bisa menggunakan 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa. Nah, untuk kuadran 3, kita bisa menggunakan 180 derajat plus alfa atau 270 derajat plus min alfa. Kemudian untuk kuadran 4 kita bisa menggunakan 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa. Nah, alfanya sendiri itu apa sih? Alfanya itu adalah sudut-sudut istimewa yang tadi sudah diketahui nilai sin cos tan-nya.
maka dari itu ada dua konsep lagi yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu apabila kita menggunakan 180 derajat dan 360 derajat maka tetap. Dan yang kedua, apabila kita menggunakan 90 derajat dan 270 derajat maka ganti. Nah, apa sih maksudnya? Kalau tetap itu misalnya sin itu tetap sin dan kos itu tetap kos, tangan tetap tangan. Nah, kalau ganti itu sin itu menjadi kos, kemudian kos itu menjadi sin, dan tangan menjadi kotangan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan kita disuruh mencari nilai sin 120 derajat. Nah, kita lihat 120 derajat ini berada di kuadran berapa? Yaitu berada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu nilai sin kan positif. Berarti menjadi positif sin 180 derajat min 60 derajat. Karena kita menggunakan 180 derajat, maka sin ini tetap sin dan menjadi positif sin alpanya 60 derajat. Nah, sin 60 derajat ini berapa sih? Yaitu 1/2 akar 3. Kemudian kalau kita coba menggunakan 90 derajat plus alfa. Nah, ini kan berarti positif sin 90 derajat plus 30 derajat. Karena kita menggunakan 90 derajat, maka sin ini menjadi cos dan menjadi positif cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu berapa? Yaitu 1/2 akar 3. Nah, berarti kita menggunakan 180 derajat min alfa atau menggunakan 90 derajat plus alfa itu hasilnya tetap sama. Selanjutnya, misalkan kita disuruh mencari cos 240 derajat. Kita lihat 240 derajat itu berada di kuadran berapa? Yaitu berada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu hanya tangan yang bernilai positif, maka cos itu bernilai negatif. Berarti menjadi min cos 180 derajat plus 60 derajat. Kemudian karena kita menggunakan 180 derajat, maka cos ini tetap cos dan menjadi min cos alpanya 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Yaitu 1/2. Jadi cos dari 240 derajat itu min 1/2. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jamiatun Muthaharoh. Terima kasih. Jamiatun Muthaharoh, NIM 2307019959 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dia dan Mbak Ratri mengenai trigonometri. Nah, untuk pengertian dan perbandingan trigonometri sudah dijelaskan oleh Mbak Dia, kemudian kuadran trigonometri sudah dijelaskan oleh Mbak Ratri. Sedangkan saya akan menjelaskan mengenai penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri merupakan alat utama ilmu ukur segitiga. Awalnya trigonometri ini hanya sebagai pemecah masalah bangun datar sederhana. Dengan berkembangnya zaman, trigonometri ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dalam bidang astronomi, dalam teknik sipil, dalam geografi navigasi, serta dalam ilmu kimia. Nah, bagaimana cara kita menghitung tinggi suatu benda dalam menerapkan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat sebuah pohon dengan ketinggian tertentu, kemudian ada seorang anak yang ingin mengamati tinggi pohon tersebut. Kemudian puncak pohon dengan mata pengamat kita hubungkan dengan garis miring, kemudian
jarak pengamat dengan pohon kita hubungkan dengan garis horizontal sehingga membentuk sudut elevasi, kemudian sudut tersebut kita hubungkan akan membentuk sudut siku-siku. Nah, garis yang membentuk sudut siku-siku tersebut kita misalkan dengan H, kemudian jarak pengamat dengan pohon kita misalkan dengan X. Maka jika diketahui sudut elevasi, kemudian sisi depan dan sisi samping, maka kita akan menggunakan rumus apa kira-kira dalam perbandingan trigonometri yang sudah dijelaskan oleh Mbak Diah? Nah, benar sekali, kita akan menggunakan rumus tangen alfa. Tangen alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya tadi kita misalkan dengan H, sedangkan sisi sampingnya kita misalkan dengan X. Berarti tangen alfa sama dengan H per X. H sama dengan tangen alfa dikali X. Sedangkan tinggi pohon tadi kan H tadi hanya titik puncak sampai mata pengamat. Jadi tinggi pohon sama dengan H plus T. Kita tambahkan T tadi apa? Tinggi pengamat. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Nah, agar lebih jelas lagi, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Seorang anak dengan tinggi 160 cm mengukur tinggi pohon yang ada di depan rumahnya. Apabila jarak anak itu dari pohon adalah 4 meter dengan sudut elevasi antara mata dan puncak pohon 45 derajat, berapakah tinggi pohon tersebut? Dalam soal sudah diketahui tinggi pengamat. Tinggi pengamat tadi kita misalkan dengan T. T sama dengan 160 cm. Kita ubah dulu menjadi meter, menjadi 1,6 meter. Kemudian diketahui lagi jarak antara pengamat dengan pohon. Jarak antara pengamat dengan pohon tadi kita misalkan dengan X. Berarti X-nya berapa? 4 meter. Kemudian sudut elevasinya 45 derajat. Untuk mencari tangen 45 derajat kita menggunakan rumus kuadran trigonometri yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ratri. Tangen 45 derajat ketemu berapa? 1. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumus H sama dengan tangen alfa dikali X. Tangen alfanya tadi berapa? 1 dikali 4, ketemu 4 meter. Karena yang ditanyakan bukan jarak puncak ke mata pengamat, yang ditanyakan jarak puncak sampai ke dasar, maka rumusnya tinggi pohon sama dengan H plus T. Hanya tadi berapa? 4 meter, kemudian ditambah T-nya berapa? 1,6 meter, sehingga ketemu jawabannya berapa? 5,6 meter. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.